Shalom saudara. Saudaraku, saya ingat bertahun-tahun lalu, udah sangat lama, kami dipanggil untuk mendoakan, menkonseling satu keluarga, di mana keluarga ini mereka punya seorang anak muda yang menurut mereka bandel. Saudara, anak ini dikatakan disiantar saja untuk bisa tamat SMA. 6 SMA dijalani disiantar, 6 SMA dijalani disiantar, pindah. 1 tahun 2 kali pindah, dan itu pun tidak tamat. Akhirnya tamatlah di salah satu perguruan swasta di Tebing yang sudah mati, yang tinggal angkatan terakhir, kelas 3-nya saja ada, kelas 1-2 enggak lagi diterima karena itu sekolah sudah mau mati. Dan dia pindah ke sana kira-kira 3 bulan sebelum tamat. Kemudian dia pun masuk di sana. Ternyata dia di sana hasilnya dia seluruh Tebing juara 1. Sekolah itu menjadi ranking 1 gara-gara dia, seluruh Tebing. Dia pindah ke Tebing. Dia bilang sama bapaknya, "Ini aku juara bukan hanya 1 sekolah, seluruh Tebing aku juara." Bapaknya bilang, "Belum bisa lunas hutangmu. Kau harus masuk perguruan tinggi." Kemudian dia coba masuk perguruan tinggi. Hari itu saudaraku belum ada pembagian fakultas, langsung nomor urut ranking semua. Dia lamar di USU, ranking 5. Kemudian dia bilang sama bapaknya, ambil koran, belum masih koran sip. Dia bilang sama bapaknya, "Ini aku ranking 5 dari semua Sumatera Utara. Bahkan dari luar, dari semua yang mendaftar di USU. Tapi aku tak mau kuliah." Begitulah cara dia melukai hati ayahnya, dan mereka berantem terus. Dia akan lakukan apapun membuat ayahnya marah sama dia. Ayahnya paksakan dia harus begini-begini. Di rumah juga demikian. Kalau dia di rumah, kalau bapaknya di rumah, dia sudah pergi dari pintu belakang. Dia mau makan di meja makan sama-sama, bapaknya ada, dia mundur nggak jadi makan. Begitulah terus. Dan kami pun dipanggil ke sana, ada beberapa orang kami. Kemudian kami, kalau tidak salah kami 3 atau 4 orang hari itu mengkonseling. Kemudian ini si anak muda itu, ini si bapak itu. Waktu saya bilang begini, karena begitu ngomong langsung berantem, saya bilang stop. Sekarang aku yang mengatur lalu lintas pembicaraan. Kalau aku bilang ngomong si A, bapak yang ngomong. Kalau kamu, oke? Setuju. Kemudian saudaraku masing-masing, saya tanya bagaimana? Bilang begini. Tanya bagaimana? Bilang begini. Terus sekali waktu enggak lagi ditunggu lalu lintas pembicaraan ini, udah ribut mereka, bersoal jawab. Saya bilang stop, berhenti. Apa kata bapak itu? "Biar Pak Pendeta, biar aku ngomong sama anakku. Udah lama aku enggak bicara sama anakku terus terang." Berantem pun dia rasa senang, yang penting bisa bicara sama anak itu. Saudaraku, demikianlah tentang hubungan daripada bapak anak itu. Dalam semua keruwetannya, si bapak ini pingin berbicara kepada anaknya. Entah dengan cara bagaimana, entahkah dengan cara yang disukai, disetujui oleh anaknya, dia buat peraturan, dia buat segala macam ketentuan, pasti maksudnya baik, namun anaknya tetap tidak mau. Dan belakangan anak ini stres dia dibawa ke Bogor, direhabilitasi di sana, karena dia juga rupanya kena obat-obatan terlarang mengguna, karena dia putus asa. Saudaraku, dia ini tokoh, orang tuanya seorang tokoh di Siantar, dan saya tidak dapat lagi selanjutnya bicaranya. Saudaraku, inilah topik kita hari ini. Allah berbicara. Hari ini Allah berbicara melalui anaknya. Ayo kita buka, Allah berbicara. Ibrani pasal 1 ayat 1 mulai sampai 3. Kalau saudara perhatikan dalam kitabnya, di sana sampai 4 dalam satu perikop. Tetapi hari ini saya hanya batasi sampai 3,
karena pembahasan saya hanya sampai ke ayat 3. Nah, ya, untuk mempersingkat. Saudara-saudara, ngomong-ngomong saudara, saya merasa sangat sekali ketika kita sudah menyelesaikan tentang surat Galatia. Itu pelajaran tidak mudah. Dan saya berpikir kapan bisa selesaikan ini, kapan bisa dikhotbahkan, siapa yang bisa menerimanya. Tapi kemarin sudah kita selesaikan hampir 2 bulan dan saya merasa lega sekali. Saya harap kita mendapatkan landasan iman yang benar. Saudara, mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 3 kita baca bersama-sama. Bisa lihat di layar, bisa juga di Alkitab saudara sendiri. Setelah pada zaman dahulu, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Saudaraku, nanti ini akan saya uraikan bahagian penutup khotbah ini dengan ayat ini. Buka dengan ayat ini juga saya sampaikan di bagian akhirnya. Mari kita perhatikan pelan-pelan, saudara-saudaraku. Next. Saudara, Allah berbicara setelah pada zaman dahulu, Allah berbicara dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara, Allah telah berbicara dengan berbagai cara. Dari waktu yang berbeda, berulang-ulang, berbagai cara. Ini sedikit saya gambarkan tentang zaman. Saudaraku bisa lihat dari sana. Dari Adam sampai ke Kristus itu keseluruhan ada 4.000 tahun. Ini bukan 4.000 ece-ece, bukan. Ini hitungannya rinci di Alkitab. Ajaib sekali. Saya tidak mengerti kenapa bisa begitu. Tuhan itu luar biasa. Dari Adam sampai ke Abraham itu 2.000 tahun. Saudara-saudaraku, itu bukan hitungan kurang lebih, melesetnya mungkin 1, 2, 3 tahun. Tetapi itu udah boleh dikatakan nyaris sempurna hitungan tahunnya. Dan saya percaya demikianlah adanya. Hitungannya itu memang akurat sekali. Bagaimana mungkin? Tetapi saudaraku, karena Tuhan yang menulis, Tuhan yang mengerjakannya, maka Tuhan bisa buat segala sesuatu dengan baik dan benar. Haleluya. Dari Adam sampai ke Abraham itu ada 2.000 tahun. Dari Abraham sampai ke Musa itu 500 tahun. Jadi dari Adam sampai ke Musa itu 2.500 tahun. 2.000 tambah 5. Kemudian dari Musa sampai ke Kristus itu 1.500 tahun. 1.500 tahun. Sekali lagi, ini ada hitungannya benar. Sejarah. Saya ulang sedikit. Dari Adam, semenjak Adam sampai kepada Abraham, belum ada kitab. Sampai kepada zaman sebelum Musa, belum ada kitab. Nggak ada kitab, nggak ada bacaan, nggak ada petunjuk apapun. Ini disebut dengan zaman Allah berbicara secara hati nurani. Saudara, pada zaman itu Anda tidak bisa cari tahu mana ayat tentang Tuhan. Karena kitab belum ada. Belum ditulis sama sekali. Lantas bagaimana Tuhan berbicara? Tuhan berbicara pada zaman itu secara individu. Kepada setiap orang, dalam hati orang itu.
Kalau ada orang yang tidak mampu mendengar, menangkap hati Tuhan, suara Tuhan dalam hatinya sekalipun tidak dengan suara yang berdengung, maka dia menjadi benar. Tetapi mereka harus benar. Hukum kebenaran Allah akan menjadi patokan. Misalnya begini saudara-saudaraku, di gereja ini atau di bangsa ini, setiap orang harus sesuai dengan peraturan, tapi peraturannya tidak ditulis. Yang melanggar akan dihukum. Saudaraku, betapa beratnya keadaan itu. Itu sebabnya pada zaman ini sangat sedikit orang yang diselamatkan, sangat sedikit. Kalau kita lihat garis keturunan manusia dari Adam, dia punya Kain sudah pergi, dia dengan istrinya bangun satu keturunan. Kemudian Set, Enos, apalagi Set, Enos, Lamak dan semua saya kurang hafal. Terus sampai kepada zaman Abraham, sampai kepada zaman Nuh. Manusia sudah begitu banyak waktu itu saudara, begitu banyak, berkembang masing-masing, berkembang semua. Tetapi lihatlah pada zaman Nuh, yang masuk ke dalam bahtera itu hanya Nuh, istrinya, anaknya 3 orang, menantu 3 orang, hanya 8 orang. Lantas kemana semua manusia yang lain? Mereka tidak sembunyi di bawah pohon. Mereka tidak sedang menyelam dasar laut untuk selamat. Mereka semua habis tenggelam pada musim air bah. Kenapa? Karena memang manusia berdosa semua pada waktu itu. Salah satunya adalah karena memang Tuhan nggak nampak. Tuhan hanya bicara secara individu kepada hati seseorang. Itu makanya disebut hukum hati nurani. Hanya saja hukum hati nurani ini adalah hukum hati nurani ini, saudara-saudaraku, di sini bisa berbeda dengan di sana. Misalnya hukum adat, Kalau di adat ini lingkungan masyarakat kehidupan sosialnya begini, kemudian ini boleh, ini tidak. Di kehidupan masyarakat yang lain belum tentu. Bisa saja yang benar di sana, di sini salah. Yang benar di sini bisa di sana salah. Karena apa? Karena tergantung hati seseorang. Bahkan pada zaman hakim-hakim kita lihat waktu itu, karena hukum Taurat nggak dibacakan, setiap orang melakukan yang benar menurut perasaannya, menurut diri sendiri. Itu namanya zaman hukum hati nurani. Dan sangat sedikit orang yang diselamatkan. Kita tahu beberapa itu. Ada garis keturunan yang dipelihara Tuhan. Tempo hari saya sudah sampaikan. 1, 2, 3. Henok generasi ke-7. Kemudian, Nuh generasi ke-7. Dan sebelumnya ada Henok. Kemudian Metusalah. Ada Lameh. Kemudian Nuh generasi ke-10. Nuh, Sem. Dari Sem ada selanjutnya lagi, ada Heber dan semuanya sampai kepada Abraham. Saudara-saudaraku, dari sekian banyak manusia hanya 1-2 orang yang terselamatkan. Kenapa? Karena memang Tuhan berbicara secara individu kepada seseorang, kepada hati masing-masing. Kalau kita berkata, enggak boleh begitu, dia bilang menurutmu kan enggak boleh, menurutku boleh katanya. Itulah hukum hati nurani. Tapi begitulah Tuhan bicara. Selanjutnya perhatikan, ada gambar kitab di sana. Setelah itu turunlah hukum Taurat pada Musa. Tuhan berikan hukum Taurat, itu hukum yang tertulis, dengan kata lain undang-undang, bagaimana tuntunan, panduan bagaimana mereka harus hidup zaman Musa. Setelah itu maka itulah menjadi panduan mereka, aturan-aturan yang mereka harus ikuti, namanya hukum Taurat. Dan pada zaman itu juga lah mulai muncul nabi-nabi, saudara-saudaraku. Nah, setelah selesai itu, maka sampailah kepada salib Kristus. Yesus datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Saudaraku, perhatikan sama saya sedikit. Saya jelaskan gambaran ini. Gambaran ini begini, saudara.
Ibarat seorang katakanlah seorang wanita, seorang anak gadis, kemudian diberitahu kepadanya, kamu jangan khawatir, sudah ada jodohmu. Bagaimana? Siapa namanya? Belum tahu. Bagaimana bentuknya? Bagaimana hidungnya? Bagaimana matanya? Cipitkah atau mata pimpongkah? Maka dibilang belum tahu, pokoknya gantenglah. Terus apalagi pintar juga dia. Samar, itulah dia pada zaman hati nurani ini. Belum ada petunjuk apa-apa. Setelah beberapa waktu ada orang memberitahukan informasi, ini dia tentang calonmu itu, tentang calon suamimu itu. Ini fotonya, ada foto, kemudian namanya juga sudah mulai ada, sekalipun namanya masih dalam bentuk samaran-samaran. Tinggi badannya sekian, wajahnya begini, rambutnya begini, kebiasaannya begini. Oh, udah mulai nampak dia. Oh, dia bilang puji Tuhan, sudah ada kabar, sudah ada informasi yang lebih jelas. Maka kalau dia dalam kesusahan, kalau dia dalam kerinduan, dia tinggal lihat foto calonnya. Oh, ini dia. Tapi bagaimana suaranya belum tahu, apakah tenor atau bass atau takut tidak tahu. Kemudian saudara-saudara, apakah kalau dia tidur ngorok atau tidak, aku pun belum tahu. Nggak ada dituliskan hal itu. Tapi udah ada kerinduan dalam hatinya. Kalau ditaruh foto. Kemudian dia baca ciri-cirinya begini. Supaya jangan nanti ada pria lain, ini dia. Oh, padahal tidak. Nah, harus ada tanda-tanda, kan begitu saudara-saudaraku. Kemudian lamalah itu berjalan sedemikian rupa. Kemudian sampailah sekali waktu, tiba-tiba muncullah di depan pintu. Maka orang berkata, ini dia mempelaimu sudah datang. Rupanya dia gagah sekali saudaraku, dia tampan sekali. Suaranya itu betul-betul mantap saudaraku. Matanya itu teduh sekali, wajahnya penuh dengan kasih dan semua. Maka Anda gandengan tangan dengan dia. Saudara-saudaraku, bayangkan semenjak itu informasi tentang dia sudah lebih. Ternyata menurut dia ini saudaraku, dia berkata begini, oh rupanya apa yang dituliskan di sini belum dapat diceritakan semua tentang kebaikan pasangan saya ini. Belum dapat dilukiskan semua. Belum dapat diceritakan semua tentang kehebatannya, tentang kelebihannya, tentang semua. Dan dia berkata, apa yang belum pernah diceritakan kepadamu, apa yang dulu diceritakan tentangmu, belum semua, dahsyat luar biasa. Dan dia senang, dia berbahagia. Saudaraku, demikianlah tentang urutan-urutan peristiwa ini. Dulu pertama sekali, sebelum ada semua surat-surat ini, sebelum ada apapun, hanya informasi kecil. Hanya informasi kecil. Ada informasi kecil, nanti begini, masih semua serba samar. Kemudian sampailah pada zaman Musa, sudah semakin diperjelas, ada urutan-urutannya, ada informasi tertulis, bisa dibaca, bisa diketahui beberapa hal, ciri-ciri, identitasnya, kesukaannya, mulai nampak. Tetapi setelah ketemu pada oknumnya, langsung kepada orangnya, saudara-saudara berkata, dulu yang di sana samar sudah jelas, di sini yang diceritakan ini lebih jelas lagi. Saudara-saudaraku, ini cara Tuhan, tahapan-tahapan Tuhan berbicara kepada kita. Hari ini kita ada pada tahap di mana Kristus sudah datang kepada kita. Haleluya. Enggak hanya sekedar informasi. Lanjut. Stop dulu. 2500 dari Adam sampai ke Musa, hukum yang berlaku di sana hukum hati nurani. Dari Musa sampai ke Yesus, hukum di sana hukum Taurat. Kemudian dari Kristus, itu dari salib sampai kepada Yesus kedua kali, maksudnya kedatangan Yesus kedua kali, maksudnya saudaraku, kita tidak tahu berapa lama. Dulu diperkirakan orang 2000 tahun, berarti 2000, mungkin 2000. Itu makanya ada pengertian dulu, pendapat berkata Yesus datang tahun 2000. Begitu. Itu dari sana perhitungannya. Tapi saya berpikir sekali lagi saudara-saudaraku, masa sama waktunya? Waktu penantian dengan waktu kebersamaan? Aku yakin tidak sama. Mungkin bisa waktu yang panjang, tetapi yang pasti Anda dan saya sudah ada pada zaman anugerah namanya. Kita ada pada zaman setelah salib saudara.
Zaman anugerah namanya. Masalah berapa lama aku tidak tahu. Yang pasti selama kita hidup di muka bumi, kita ada dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Lanjut. Ayo kita lihat. Dari zaman Adam sampai sebelum Musa 2500 tahun. Allah berbicara kepada persorangan, disebut zaman hukum hati nurani. Tadi saya sudah terangkan. Perhatikan, kepada Adam Tuhan bicara tentang korban persembahan dan tentang keturunannya nanti yang akan meremukkan kepala si iblis. Kepada Henok ini contoh-contoh tentang pengangkatan dan tentang air bah. Kepada Nuh tentang membangun bahtera, bayangan keselamatan, dan air bah sudah datang. Kepada Abraham, Ishak dan Yakub tentang perjanjian pilihan keturunan yang akan menjadi berkat. Masih dalam bentuk nubuatan semua. Itu pada zaman dahulu saudara-saudaraku. Lanjut. Dari Musa sampai salib itu disebut zaman hukum Taurat. Tuhan memberi hukum Taurat dan nabi-nabi yang bernubuat. Pada zaman itu Musa menerima hukum Taurat. Yosua sudah mulai menerima pewahyuan dari Tuhan. Kemudian para hakim-hakim sudah mulai memimpin. Para raja-raja itu Gideon, Simson, Yefta, Daud, Salomo dan lain-lain. Saudaraku, Tuhan sudah mulai berbicara kepada mereka. Dan suara Tuhan itu sudah mulai diperdengarkan. Dengar baik-baik. Pada zaman sebelum ini, sebelum Musa, firman Tuhan yang datang itu enggak dikhotbahkan. Kenapa? Karena itu sifatnya persorangan. Tapi semenjak Musa, firman Tuhan sudah mulai dikemandangkan kepada orang-orang. Musa mengajar orang banyak. Yosua juga demikian. Dan para pemimpin lain demikian. Bahkan para nabi-nabi langsung bernubuat. Menyampaikan firman Allah. Saudara-saudaraku. Kemudian pada zaman itu ada nabi-nabi yang bernubuat seperti Nabi Yesaya, Nabi Jeremia, Yehezkiel, Daniel dan bagian terakhir sekali sampai kepada Hagai, Sakaria, Maleaki. Itu menjelang pada hari menjelang Kristus datang. Itu nabi yang terakhir di perjanjian lama. Tuhan bicara melalui hukum Taurat dan para nabi di zaman ini. Lanjut. Saudara, dengar baik-baik. Selain Tuhan bicara secara persorangan kepada orang-orang tertentu, juga hari itu Tuhan bicara melalui nabi-nabi. Selain itu, karena kan tadi ayat berkata, Tuhan telah berulang kali dengan berbagai cara berbicara kepada umatnya. Iya kan? Jadi saudaraku, selain kepada orang-orang melalui hati nurani dan melalui para nabi, Tuhan juga berbicara melalui keadaan. Haleluya. Tuhan juga berbicara melalui keadaan. Apa itu? Yang pertama, keadaan baik. Ayo kita baca sama-sama. Keadaan baik. Jadi saudara, ini pun masih berlaku. Karena Tuhan masih bicara kepada kita melalui keadaan-keadaan. Keadaan baik, apa itu saudara? 1, 2, 3. Tuhan memberi Taman Eden. Saudaraku, apa maksudnya itu? Memberitahu kepada kita, kepada umat manusia bahwa di dalam Tuhan ada pemeliharaan. Haleluya. Taman Eden itu berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Keluar dari Taman Eden, mereka merana. Itu sebabnya saudara-saudaraku, jangan keluar dari Taman Eden rohani hari ini. Salah satu yang Tuhan sediakan bagi kita waktu kita percaya Dia, ikut Dia adalah Taman Eden. Percayakah engkau Taman Eden ini? Saudaraku, terlalu hebat kedengarannya ya. Taman Eden hari ini bagi kita selain sorga nanti adalah pemeliharaan Tuhan yang pasti. Bukankah dunia penuh dengan ketidakpastian? Besok apa mau aku makan? Besok kalau Tuhan kehendaki aku ke sana, kalau tidak begini-begini. Bagaimana kalau nanti begini? Bagaimana kalau begini? Taman Eden buka mata, makanan sudah ada. Taman Eden berbicara tentang pemeliharaan Tuhan yang pasti. Anda yang ada dalam Tuhan juga pemeliharaan Tuhan yang pasti akan menjadi bahagianmu. Haleluya. Kalau Tuhan berkata,
Bagaikan burung-burung di udara. Tidak punya lumbung, tidak menabur, tidak menyimpan. Tak punya nomor rekening. Tapi hidup. Lantas, kenapa kamu takut? Masih ada rekeningmu sekalipun tinggal 200.000. Mereka tidak punya ladang. Mereka tidak punya pekerjaan. Dan mereka tidak menyimpan. Lantas kenapa kamu takut? Yang bisa menyimpan. Bahkan dalam kulkas. Nasi pesta disimpan 2 hari tidak busuk. Kalau lagi murah tomat, beli tomat banyak-banyak, masuk dalam kulkas. Kenapa kamu khawatir? Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Haleluya. Eden berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Keadaan baik. Terlalu sukarkah bagi saudara untuk mengatakan kepada dirimu, hai jiwaku, bersama dengan Tuhan keadaanmu akan menjadi baik? Begitu engkau ucapkan, langsung ada perkataan kekhawatiran dalam dirimu. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Katakan kepada jiwamu, yang bisa kulakukan, kulakukan. Selebihnya urusan Tuhan. Haleluya. Berani serahkan kepada Tuhan. Kerjakan bahagian kita dengan mantap. Keadaan baik apalagi? Keadaan baik memberkati Abraham dan keturunannya. Saudara-saudaraku, aku percaya ketika Tuhan memberkati Abraham, satu demi kebaikan Abraham itu sendiri. Dan demi kebaikan keturunannya. Tetapi di lain itu, Tuhan menunjukkan kebaikannya kepada dunia ini melalui Abraham. Dan siapa? Dan keturunannya. Itu sebabnya kalau Tuhan memberkati hidupmu, engkau dan keturunanmu, anak-anakmu, pertama untuk hidupmu sendiri, yang kedua supaya dalam hidupmu, hidupku, kita bisa memperlihatkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Melalui keadaan baik. Melalui keadaan baik. Apalagi memberi kemenangan besar, kekuasaan pada Daud. Pada zaman Daud dia hebat, gagah perkasa. Saudara-saudaraku, biarpun demikian Daud sendiri berkata bahwa kekuatanku adalah Tuhan. Dan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Untuk apa Tuhan lakukan itu kepada dia? Satu, demi dia dan bangsa itu. Satu lagi, supaya hari ini kita bisa menceritakannya, semua orang tahu tentang Tuhan itu baik. Haleluya. Bahwa orang yang berharap kepadanya tidak akan kecewa. Untuk itu Tuhan melakukan keadaan. Melalui keadaan yang baik dia bicara. Tuhan memberi kemakmuran pada zaman Salomo yang kita baca di sana, kita temukan fakta-faktanya. Bahkan saudaraku, hari itu yang mengatur makanannya saja pun satu rombongan, satu kota. Berganti-gantian. Sampai pada saudaraku yang mengatur makanan di mejanya, mengatur istananya, semuanya itu saudaraku. Waktu Ratu Ethiopia datang, dia berkata, waduh, luar biasa. Yang diceritakan kepadaku belum apa-apa dibandingkan dengan apa yang kulihat itu. Apa maksudnya? Tidak terceritakan. Bukankah itu yang dialami oleh Tuhan? Bukankah itu yang ditemukan pada Tuhan? Kita nggak mampu menceritakan semua dari apa yang Tuhan buat. Haleluya. Keadaan baik. Saudaraku, percayalah. Keadaan baik adalah salah satu cara Tuhan berbicara kepadamu dan kepadaku. Amin. Jangan biarkan hidupmu dirampas oleh setan, oleh iblis, oleh kekhawatiran. Sampai-sampai saudaraku, asam lambungmu naik tiap terus minum antasida. Saudaraku,
Percayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Cari Tuhan, utamakan Tuhan. Perhatikan bunga-bunga di padang, kata Salomo. Mereka tidak pernah memintal, tidak pernah menenun, apalagi mewarnai benang-benang. Tapi bunga-bunganya lebih cantik daripada dari semua pakaian-pakaian Salomo. Hari ini ada mekar, besok lusa sudah dibuang. Pakaian Salomo disimpan-simpan. Masih lebih bagus itu, mewah. Mereka tidak pernah bekerja untuk menjelaskan kepada kita tentang kebaikan Tuhan. Haleluya. Saudara, saya bilang sama si Jerry sejak lihat ini kan dia yang rawat ini. Saya bilang saya pun senang ikut saya merawat bunga ini. Saya bilang kita buat bunga serentak semua. Macam-macam nanti kita buat ini yang satu macam semua begini penuh di bawah, nanti yang besar-besar. Nanti minggu berikut ganti lagi semua satu macam. Itu kerennya. Saya suka itu daripada kita bikin perbanyak bunga-bunga plastik dan bunga-bunga kertas. Itu memang cantik, tapi dia tidak mempunyai kehidupan. Haleluya saudara. Keadaan baik kepada Daud, kepada Salomo dia berikan kemakmuran. Haleluya. Kalau hari-hari ini bicara tentang berkat, orang langsung berkata teologi kemakmuran. Aneh, padahal dia mengharapkan berkat. Jalannya saja yang beda. Maunya orang itu melalui kerja keras, banyak penderitaan, tiba-tiba kemudian Tuhan lihat, perhitungkan semua kerja kerasku, air mataku, penderitaanku, keringatku, dan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Maunya orang itu begitu. Tahukah engkau, itu bukan anugerah, itu gaji, itu upah. Pernahkah saudara saudara terima gaji dari pemerintah setiap bulannya, atau di perusahaan, atau di yayasan saudara bekerja di sana, dan begitu Anda mendapatkannya, Anda berkata, oh ini anugerah. Kita lihat apakah anugerah betulan. Sekali waktu kurang 2.000, Anda berkata kurang 2.000, kurang 10.000, kurang 11.000, kemana ini? Kenapa? Hakmu rasa diambil, karena itu bukan anugerah. Tapi Tuhan memberi anugerah. Haleluya. Ada berapa macam berkat kita? Satu, berkat kerja keras. Anda harus kerja keras. Berkat warisan. Kalau ada warisan, puji Tuhan kalau ada warisan. Satu lagi, berkat kasih karunia, berkat iman. Ini yang ajaib. Kalau berkat warisan biasa banyak pertengkarannya. Semogalah di antara saudara tidak ribut waktu membagi warisan. Semoga. Tapi aku tidak yakin. Berkat kerja keras itu kerja kerasmu. Masalahnya datang ngengat dan karat, habis semua. Datang bencana banjir, habis semua. Berkat kerja keras. Maka menangis meratap. Tapi berkat anugerah Tuhan. Roti mana di padang gurun itu benar-benar anugerah. Air dari gunung batu benar-benar anugerah. Tanah perjanjian itu benar-benar anugerah, sekalipun mereka menjalaninya dengan berperang. Haleluya. Tuhan bicara melalui keadaan baik. Kalau melalui keadaan baik Tuhan bicara, Tuhan juga bisa berbicara, pernah berbicara melalui keadaan yang tidak baik. Kiranya yang ini enggak jadi sama kita. Mari kita lihat. Allah juga berbicara melalui keadaan yang tidak baik. Apa itu saudara? 2, 3 ya. Mendatangkan air bah. Bukan khotbah hari itu. Bukan diajak, ayo apa hukumanmu, enggak. Air bah datang. Habis. Tuhan bicara melalui hal itu. Tadi katakan dengan berbagai cara Tuhan berbicara. Hari itu melalui air bah.
Dan di sana nggak ada pembenaran. Oh, oh Tuhan, nggak bisa siapa namanya itu. No, nggak pernah ceritakan kalau ada yang begini. Hari itu nggak ku dengar, pas nggak datang ke kebaktian katanya nggak bisa. Kiranya hal seperti ini tidak terjadi padamu. Haleluya, tidak terjadi pada kita. Yang kedua, apa yang ada di sini? Ada banyak, tetapi hanya bagian-bagian tertentu. 2, 3 ya, mendatangkan kemarau selama 3,5 tahun pada zaman Elia. Waktu itu Raja Ahab menjadi raja di Israel. 3,5 tahun hujan enggak turun kawan. Aku yakin ini kan tanah kita ini penuh dengan air ini. Dan Toba banyak di sana, sungai di mana-mana. Ini sungai Segaga ini banyak ini. Karanganyar. Aku yakin kalau 3,5 tahun hujan tidak turun di negeri ini, itu mata air akan mengecil. Sungai-sungai akan mengering. Apalagi pada orang pada zaman dulu di sana. Itu sebabnya kita tidak mau Tuhan bicara kepada kita lewat keadaan ini. Haleluya. Tetapi kalau mereka bebal bagaimana? Biarlah itu mereka dan bukan kita. Haleluya. Amin saudaraku. Karena Tuhan akan bicara. Saudara lihat apa kata Yesus pada waktu Yesus naik keledai muda, kemudian orang berteriak, Hosana anak Daud, anak raja, Hosana diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka mengharapkan Yesus jadi raja. Orang-orang Farisi yang ada di sana sangat sakit hati katanya, kurang ajar ini. Diam kalian. Ini orang biasa, Tapi orang terus teriak. Kemudian karena gak bisa didiamkan, mereka tegur Yesus. Yesus, suruh mereka diam. Dengan kata lain, kau kan gak pantas dilulukan. Suruh mereka diam, kan begitu itu. Apa rugunya sama mereka? Tapi Yesus bilang, kalau mereka diam, batu yang bicara. Bagaimana saudara-saudaraku? Pada tsunami beberapa waktu yang lalu ada kesaksian. Malam itu ada satu kelompok orang bernatal pun tak diizinkan. Akhirnya mereka pergi ke gunung. Itu kesaksian. Mereka pergi ke gunung karena mereka tak diizinkan merayakan Natal. Kan tanggal 26 Desember. Mereka pergi ke gunung. Untuk apa? Natal di gunung. Pakai terpal-terpal atau apa. Besok pagi dihantam semua. Tuhan bicara dengan cara yang tidak ramah lagi. Apalagi bangsa Israel menyerahkan bangsa Israel ke tangan musuh setiap kali mereka tidak setia. Dan kita lihat itu pada zaman hakim-hakim sampai pada zaman raja-raja. Mereka memberontak kepada Tuhan, datang orang Midian. Bangkitlah Gideon. Mereka aman sekian puluh tahun. Mereka memberontak mengabaikan Tuhan. Datanglah orang Kanaan. Begitu terus. Untuk apa? Untuk memberitahu sama mereka Tuhan sedang berbicara melalui keadaan. Dan terakhir, yaitu Tuhan bicara melalui keadaan. Tuhan menyerahkan bangsa Israel, kerajaan utara ke Asyur. Dan kerajaan Yehuda 220 sekian tahun kemudian ke Babel. 70 tahun baru pulang. Mereka meratap di sana. Waktu mereka disuruh kerja paksa. Ayo nyanyi girang-girang. Ayo nyanyi sukacita. Apa tadi lagu kita tadi? Apa tadi lagu kita? Yang girang-girang. Ayo nyanyikan Tuhan baik, dengan sukacita. Wajahmu kok cemberut, katanya saudaraku. Padahal mereka sedang diperas. Nangis mereka. Lanjut. Allah juga berbicara. Tadi kan dengan berbagai cara. Allah juga berbicara dengan mujizat-mujizat. Apa itu? Pertama 1, 2, 3 ya. 10 tulah di Mesir. Karena Firaun tak mau dengar kalimat Musa. Dan Tuhan bicara kepada mereka melalui mujizat.
Tapi mujizatnya bukan mujizat kesembuhan. Haleluya. Untuk menjungkir balikkan dunia kadang-kadang diperlukan demikian. Yang kedua saudaraku, Allah berbicara kepada bangsa Israel, laut Tebrau terbelah dan mereka berjalan di sana, di tanah yang kering, untuk memberitahu kepada mereka, kalau aku sudah memanggilmu, aku tidak salah. Aku tidak salah memanggilmu, jalan yang kutuntun kepadamu tidak salah. Kalaupun kamu pikir ini sulit, kalaupun kamu pikir ini adalah kuburanmu, bukan, ini kuburan orang Mesir. Dan mereka jalan di sana. Dan mereka menyanyikan nyanyian pada Tuhan. Saudara-saudaraku, untuk memberitahu kepadamu bahwa jalan-jalan Tuhan itu ajaib. Kalau engkau mengalami masa-masa sukar, Tuhan akan buat mujizat di sana. Haleluya. Apalagi mujizat apa? Roti mana dan air di padang gurun 40 tahun. 40 tahun 2,5 juta orangnya. 40 tahun 2,5 juta kurang lebih. Oh saudara-saudaraku, di mana dikumpulkan makanan? Berapa banyak kuali harus hancur? Kalau itu mesti direbus, dimasak. Berapa banyak kayu api? Berapa hektar, berapa puluh hektar rambung mesti ditebang? Jika memang harus dimasak kayak masak sang-sang makanan kita itu. Nanti tahun depan kita akan rencana di Siantar, Simalungun, Tebing, Serdang Bedagai dan Batubara adakan Paskah bersama di Adam Malik, di lapangan Adam Malik. Diharapkan hanya sekitar 5.000 orang saja. Tetapi udah jadi beban pikiran. Kalau makan biar disiapkan masing-masing. Hanya 5.000. 5.000 kalau kali 15.000, katakan disederhanakan 15.000, maka berapa itu saudaraku? 75 juta. Udah mulai kesemutan kita mikirkan. 40 tahun 2,5 juta kurang lebih. Gak ada yang kelaparan. Tuhan bisa buat mujizat itu. Haleluya. Tuhan bisa buat mujizat itu. Dan saudara berkata, Pak Pendeta, Pak Gembala, belum pernah yang seperti itu terjadi. Harusnya beras yang kubeli itu dari kedai. Dan sebagian masih utang. Hanya prosesnya yang berbeda saudaraku. Tapi berkat lain kan Tuhan datang. Tiba-tiba tambahkan Tuhan rezeki. Tuhan buka keran dari sana. Karena Tuhan tidak ingin kita menjadi pemalas. Tuhan tambahkan anugerah dari sini. Tuhan buat begini, Tuhan buat begini. Semalam saya menghadiri, selesai saya mengajar, saya menghadiri peletakan batu pertama pembangunan gedung serbaguna Pendeta Riando Napitupulu. Di sana ketemu saya dengan Pendeta Alfred Berdede yang ada bekas tahu berapa orang jemaat GPD yang lama tahu nih. Lama kami setelah mereka gabung di situ, kami masih lama di jaringan Berkati Kota, pelayanan radio dulu lama. Begitu udah selesai acara, saya datang sudah selesai acara. Udah makan pun sudah siap, tapi nggak enak saya nggak datang. Saya datang, kemudian saya salamkan kepada Ibu Gembala, oh sama Pak Panitia saya salam. Ngobrol sebentar, begitu dia lihat saya, dia bilang, oh Pak Giting katanya, dia pegang saya, dia pegang tangan saya kuat-kuat sekali, sama leher saya dipegang sini, sampai sakit kurasa. Udah lama kali gak ketemu kita. Kami ngobrol bagaimana, dia ambil dompetnya. Pasti nggak berkata, tolong isi. Pasti nggak begitu kan? Kira-kira apa dibuatnya? Nggak usah aku bilang, karena cuma sedikit. Kalau banyak pun gue bilang juga. Saya bilang kenapa begitu? Aku bilang, aduh udah lama kita ketemu, udah rindu kali aku. Saudara-saudaraku, saya bilang sama Tuhan, kalau semudah itu engkau memberikan sekian kepada aku, maka semudah itu juga engkau bisa memberikan sekian ratus juta kepada aku. Karena sama-sama bukan kerja keras. Haleluya saudaraku. Tuhan melakukan banyak tanda ajaib pada zaman nabi-nabi, zaman Elia, zaman Elisa, dan zaman Nabi Yesaya dan semua. Itu cara Tuhan
berbicara, supaya dia bisa menyampaikan kehendaknya, supaya dia bisa menyampaikan maksudnya. Dan kita tahu kehendak dan maksudnya itu semuanya demi kebaikan umat Tuhan. Jadi saudara-saudara, dan ini masih berlaku terus sampai sekarang. Lanjut. Kita baca sama-sama. Ini sudah menjelang selesai ini. Kristus 2-3 ya. Kristus datang sebagai kegenapan semua nubuat dan bayangan di perjanjian lama. Dulu yang di sini bayangan-bayangan semua itu Yesus kegenapannya. Waktu Tuhan berkata, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, katanya kepada si iblis. Yesuslah itu. Kemudian Habel yang dibunuh oleh Kain itu, Yesuslah itu yang dibunuh oleh saudaranya di sana, oleh sebangsanya. Domba yang disembelih, dikorbankan di mezbah supaya mereka bisa bertemu Tuhan. Yesuslah itu. Roti mana yang ada di padang gurun yang membuat mereka hidup itu, saudara-saudara. Yesuslah itu. Air yang keluar dari gunung batu membuat mereka menghilangkan dahaga mereka. Mereka nggak mati kehausan, nggak dehidrasi. Yesuslah itu. Yosua adalah pemimpin. Anda nggak berkata maunya ada kayak Yosua ya. Yesuslah bayangannya. Yesuslah bayangan kegenapan Yosua itu. Gideon, Yesuslah bayangan Yesuslah itu. Daud seorang yang hebat, itu bayangan Yesuslah itu. Salomo yang berkelimpahan, bayangan Yesuslah itu. Yesuslah kegenapan dari semua nubuatan, gambaran-gambaran dan bayangan itu. Artinya saudaraku, kalau pada zaman dahulu saja dengan gambaran-gambaran, dengan bayangan-bayangan nubuatan itu mereka terberkati, terpelihara, apalagi kalau dia sudah ketemu langsung gandengan tangan, itu akan lebih nyata. Haleluya. Yesuslah kegenapan dari semuanya. Perjanjian lama itu. Lanjut. Ini yang terakhir nih. Apa yang dikatakan tadi dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3, ini uraiannya. Ini uraiannya. Dia berkata begini, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara dan selanjutnya, maka ia pada zaman ini ia telah berbicara. Kurang besar kalimatnya ini. Ini kesimpulannya saudara-saudaraku. Tapi biar kita baca dulu sekali lagi. Jangan dimundurkan. Kita baca dulu sekali lagi Ibrani, baru kita lihat ini. Ibrani pasal 1 tadi. Ayo saudara-saudara. Ayo kita baca dulu supaya lebih jelas kepada sana. Dia berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir, maksudnya hari ini, ia telah berbicara kepada kita. Ia adalah Yesus dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, menopang segala yang ada dengan firman-Nya, penuh kekuasaan. Dan setelah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ini kesimpulannya, ini saudaraku, poin-poinnya. Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu anak Allah. Dia tidak sama dengan salah seorang malaikat lain yang hanya berbicara kalau disuruh. Malaikat tidak punya kewenangan menentukan apapun kalau enggak disuruh oleh Tuhan. Tapi dia adalah anak. Artinya apa? Anak adalah orang yang tidak ada batasan sama bapaknya. Anak yang punya kewenangan, punya keberanian menjelajahi seluruh rumah itu. Enggak, dia enggak ngomong sama bapak sama mamanya, mama, aku ini sudah jam 11 loh, tadi aku sarapan sedikit, bolehkah aku makan sekarang? Dia enggak ngomong begitu, saudara-saudaraku. Dia bilang dia lihat makanan di sana, dia ambil, dia makan sendiri. Kenapa? Dia anak di rumah itu. Dia enggak pergi, enggak ngomong sama bapak mamanya, ketok, mama, aku bolehkah masuk ke rumah, ke kamar, aku mau istirahat ngantuk kali. Enggak berkata gitu, karena dia anak dalam rumah itu. Tahukah engkau adalah anak? Oleh Kristus dia adalah anak. Dia bukan orang, dia pemilik rumah itu. Yang kedua, 2-3 ya, yang berhak menerima segala yang ada. Saudara-saudaraku, segala yang ada
Anaklah yang menerima segalanya. Tidak peduli seberapa baik karyawanmu, seberapa baik taat pembantumu jika ada, dia bukan pemilik segala. Dia bukan berhak. Yang berhak hanyalah anak. Dia berhak atas segala yang ada. Haleluya. Yang ketiga, 2-3 ya. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Hai saudara-saudaraku, apa yang ada kelihatan sekarang, yang kelihatan, yang tak kelihatan, yang nampak, yang tahu kita, yang kita tahu tapi belum pernah kita lihat, saudara-saudaraku, itu diciptakan oleh Tuhan. Dialah yang menjadikan segalanya. Begitu ajaib Dia. Dan waktu Dia menciptakan itu, diuraikan itu di dalam Kejadian pasal 1. Dia nggak bilang, malaikat bawa skop kemari, kita mau menggali septic tank. Malaikat bawa kemari parang, kita mau mendebang pohon. Malaikat ambil bulldozer, kita mau meratakan bukit-bukit. Tidak, dia hanya berkata, jadilah terang. Terang jadi. Jadilah benda-benda penerang di langit. Hendaklah air berkumpul satu tempat, darat pun berkumpul. Maka mulailah bergerak segala sesuatu, saudaraku. Yang oleh para ahli berkata lempeng bumi sedang bergerak. Yang menyisi ke sini menjadi gunung, yang sana menjadi lembah dan yang curam. Hanya oleh perkataannya. Dan Yesus mempraktikkannya itu pada waktu bergelora gelombang di Danau Galilea. Dia berkata, angin dan danau tenang, diam, berhenti. Kamu mengganggu orang tidur. Dan dia berhenti. Itulah Tuhan kita. Haleluya. Dia menjadikan segala yang ada. Ayat yang ketiga, 2-3 ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Tahu cahaya? Cahaya itu menerobos kegelapan. Setan, iblis, penyakit, kematian semua digambarkan dengan kegelapan. Dia adalah terang yang sejati, yang sesungguhnya. Dia bercahaya. Sirnalah, lenyaplah kegelapan itu. Biarkan dia bercahaya dalam hidupmu, sehingga kegelapan itu akan menyingkir dari sana. Haleluya. Yang berikut, ia adalah gambar wujud Allah. Itu sebabnya kita tidak membuat gambar Tuhan kita, kepalanya kuda, badannya manusia, atau badannya manusia, kepalanya kerbau. Karena dia adalah gambar wujud Allah. Dia menyatakan diri dalam rupa manusia. Haleluya. Manusia yang tidak percaya Yesus, maksudnya mendapat ilham. Sesuatu Allah yang gaib itu adalah Allah yang sangar. Gigi taringnya pun panjang, saudaraku. Jenggotnya pun panjang, cakarnya pun panjang. Dan mereka melukisnya, menggambarkannya. Dan dia pajang di dindingnya. Dia berkata, ini Tuhan kita yang hebat. Tahukah engkau, andai kata dia menampakkan diri, habis dimakan sama tiang rumahmu? Bukan hanya pinahan dimakan, tiang rumah dimakan semua. Andai kata begitu ada. Tapi Tuhan adalah, Yesus adalah gambar wujud Allah. Yang terakhir, masih ada lagi. Penopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan, penuh kuasa. Hai saudaraku, bukankah engkau mempunyai pengalaman? Mungkinlah ya, ada bangunanmu, bangunan rumah-rumah, gubuk-gubuk atau tempat apapun dia, entah gubuk-gubuk kecil. Saudaraku, karena mendirikannya pun hanya buatan sendiri tanpa memanggil para ahli. Akhirnya ketika ditaruh beban, udah mulai reot dia begini. Dan Anda mulai menopangnya, harus kutopang di sini. Dan begitu Anda topang, dia berkata, aku sudah tak tegak berdiri. Saudaraku, Kristus adalah penopang kehidupan. Sehingga engkau tidak akan reot. Sehingga aku tidak berkata, cukuplah sampai di sini. Mati saja aku. Dia sanggup menghidupkan asa yang ada pada dirimu. Haleluya. Satu lagi, 2 lagi. Mengadakan penyucian dosa. Dia adalah Kristus yang mengadakan penyucian dosa. Darah domba tidak pernah bisa menyucikan. Seperti yang berulang-ulang saya katakan, dia menyucikan dosa. Dan ajaibnya saudara, dia mati sekali di kayu salib, tetapi kuasa penyuciannya berlanjut terus menerus atas kita. Bukankah 1 tahun lalu banyak kesalahanmu? Kemudian menjalani masuk tahun bulan Januari engkau banyak kesalahan. Sekarang di mana kesalahan itu? Masih melekat di punggungmu? Maka engkau akan celaka gara-gara itu. Tapi begitu engkau datang kepada Kristus, disucikan oleh darahnya.
Anda hidup benar, haleluya, puji Tuhan, nyanyi lagi dengan kiraan sukacita. Saudara-saudaraku, mobilmu diserempet di tengah jalan, maka keluarlah kata kotor semua, sumpah serapah, marah-marah. Maka setan berkata, stikermu banyak tambah kawan, stiker dosa, sumpah serapah, kata kotor, hujat semua. Dan Anda datang kepada Tuhan Yesus, Bapa, aku gagal memelihara perkataan kudus hari ini. Diserempet orang mobilku dan lari dia, aku pula disalahkan. Oh Tuhan, tapi sudah keluar kata-kata kotor, sucikan aku. Darah Yesus menyucikanmu. Sebab kalau itu tidak disucikan, maka engkau akan dibebani. Dan sampai nanti menjelang matimu, engkau akan mati dalam dosa. Tapi disucikan oleh darah Yesus. Dia menyucikan terus menerus. Sekali dia menumpahkan darahnya, kuasa penyuciannya berlangsung selama engkau datang kepada dia. Dan sebabnya kita berani datang kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada Bapa. Dan tidak takut gentar, karena kita diterima oleh dia. Haleluya. Terakhir 2, 3 ya. Duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Tahu artinya duduk, saudara-saudaraku? Dia duduk di sana sebagai pemegang keputusan. Saya katakan dalam ibadah pertama, sebagai bos. Dia duduk di sana sebagai bos, mendengar dan memutuskan. Gak perlu musyawarah dengan para malaikat. Dia adalah pemegang keputusan di sebelah kanan Allah. Saya cerita tadi sedikit, saya ulang lagi. Kami baru-baru ini, seminggu yang lalu kami audiensi, Senin lalu kami audiensi ke wali kota. Kan saudara tahu itu bersamaan dengan PON, bukan olahraga nasional. Sibuk sekali, kami sudah diterima, jam sekian datang. Tetapi karena jadwal Ibu Wali itu dari sini langsung ke sini, langsung ke Jalan Asahan juga hari itu. Peresmian apa saya kurang tahu, pembukaan apa. Begitu padat, akhirnya yang diutus ke kami asisten Ibu Happy namanya. Maka dia bilang, Bapak Pendeta, Ibu Wali begini sangat sibuk dan saya diutus untuk mewakili Ibu Wali. Tetapi kiranya Bapak Pendeta jangan merasa kurang. Apa yang Bapak Pendeta sampaikan sama Ibu Wali, sampaikan sama saya. Semuanya saya akan tampung, saya sampaikan sama Ibu Wali. Kemudian kami bicara banyak, kami sampaikan semua. Dia bilang, kami tampung semua ini, nanti Ibu Wali memutuskan. Kenapa? Karena dia asisten. Tuhan kita bukan asisten. Dia pemegang keputusan. Dia bos. Dia berkati sekali, dia berkati selamanya. Tak ada yang bisa menggugatnya. Dia pemimpin. Haleluya. Haleluya. Dengan berbagai cara Tuhan bicara. Kali ini yang paling ajaib, Tuhan bicara langsung melalui anaknya, Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya.